Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya yaitu suwarul ijarah al-muntahiyah bitamlik. Bentuk-bentuk akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Nah, ini bentuknya kayak apa saja kita akan belajar di sini. Ma'abayani ba'dil masaili al-fiqhiyati allati yanbani 'alaiha hadzal aqd. Bersama dengan akan dibahas pula beberapa masalah problematika fikih yang dimana masalah fikih tersebut berada di dalam akad baru ini yaitu akad al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Pembahasan pertama, suwaru akdil ijaratil muntahiyati bitamliki. Bentuk-bentuk akad sewa menyewa yang berakhir dengan pemilikan. Jadi untuk akad-akad ini memiliki beberapa bentuk, bukan hanya satu bentuk saja. Lil ijaratil muntahiyati bitamliki suwarun adidatun nadhkuru minha ma yali. Dalam beberapa akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Kita sebutkan berikut ini. Dan yang akan disebutkan di sini jumlahnya ada 5 bentuk atau 5 macam tata cara akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. As-surah al-ula, bentuk pertama yaitu an yusahu al-aqdu ala annahu aqdu ijarin yantahi bitamliki syai' al-mu'jar. Jadi memang untuk bentuk pertama ini adalah akad yang dimana akad ini ya akad sewa menyewa dan nanti di akhirnya akan menjadi pemilik bagi barang yang disewa itu akan menjadi milik bagi yang menyewa. Idza ragaba al muajjir fi dzalika, jika orang yang menyewakan mau melakukan untuk itu. Muqabilu samanin yatamassalu fil mabalik allati dafa'at fi'lan ka aqsatin ijarin. Digantikan dengan harga yang dimana harga tersebut sama seperti jumlah harga yang dibayar seolah-olah seperti cicilan di dalam sewa menyewa tersebut. Lihadza syai' al-mu'jar, menjadi dari barang yang disewakan tersebut. Khilala al-muddati al-muhaddadati, dalam jangka beberapa waktu. Wa yasbahu al-mustajir malikan li syai' al-mu'jar tilqaiyan. Nah ini, orang yang menyewa langsung akan menjadi pemilik bagi sesuatu tersebut secara otomatis. Tilqaiyan itu otomatis, bimujarradi sidadil qisti al akhiri, hanya dengan membayar cicilan terakhir. Duna hajah ila ibromi aqdin jadidin, tanpa ada akad baru. Jadi saya jelaskan di sini terkait dengan bentuk pertama ini. Dalam bentuk pertama ini barang akan otomatis menjadi milik penyewa ketika penyewa membayar uang sewa terakhir. Nah, tanpa adanya akad baru. Duna haja ila ibromi akdin jadidin, tanpa ada akad baru. Contohnya bagaimana? Contohnya sepeda motor. Sepeda motor Scoopy dijual dengan cara sewa yang berakhir kepemilikan. Sepeda motor ini disewakan dalam jangka waktu 24 bulan dan cicilannya itu per bulannya misalkan 1 juta. Nanti bukan cicilan sih, uang sewa per bulannya 1 juta. Jadi sepeda motor Scoopy harga 24 juta disewakan kepada orang yang dimana harga sewanya per bulannya 1 juta. Akadnya sewa, bukan jual beli, sewa per bulan 1 juta. Nah, nanti di bulan ke-24 ketika seorang penyewa membayar uang sewa terakhir, maka motor Scoopy tersebut secara otomatis menjadi milik penyewa. Ini adalah bentuk yang pertama, tanpa adanya akad baru. Duna hajah ila ibromi akdin jadidin, tanpa ada akad baru. Jadi dalam bentuk pertama ini seperti itu ya. Langsung barang menjadi milik penyewa ketika penyewa membayar uang sewa di bulan terakhir. Itu. Berikutnya adalah surah tsaniyah.
Nah, adapun yang di bawah ini adalah ininya ya, apa namanya? Contohnya tadi ya, dan contohnya tadi sudah saya jelaskan seperti apa sehingga nggak perlu kita bahas lagi. Berikutnya adalah surah tsaniyah. Nah, ini surah tsaniyah. Bentuk kedua dari ijarah muntahiyah bitamlik. An yusohu al aqdu ala annahu aqdun ijarah. Oke, akadnya adalah akad sewa menyewa. Akadnya di awal adalah akad sewa menyewa. Yumkinu al mustajir minal intifa bil ainil mu'jarah fi muqabili ujrah muhaddadah fi muddah muhaddadah lil ijarah ala ayyakuna li mustajir al haq fi tamlikil ain al mu'jarah fi nihayati muddatil ijarah muqabil daf'i mablagh huwa kadza. Jadi penyewa, orang yang menyewa itu bisa memanfaatkan barang yang disewa tersebut. Al-ain al-mu'jarah ini adalah barang yang disewa. Orang yang menyewa bisa memanfaatkan barang yang disewa tersebut fi muqabili ujrah muhaddadah, dengan harga yang ditentukan atau harga yang disepakati. Fi muddah muhaddadah, dan juga dalam waktu yang disepakati. Harganya disepakati, waktunya disepakati. Misalnya apa? 1 juta per bulan. Nah, kan gitu kan. Muddah muhaddadahnya per bulan, ujrah muhaddadahnya 1 juta. Lil ijarah ala ayyakuna lil mustajir al haq fi tamlikil ain. Namun lil mustajir, bagi orang yang menyewa ini, memiliki hak untuk memiliki barang yang disewa tersebut fi nihayati muddatil ijarah, di akhir masa penyewaan. Nah, bedanya dengan yang di awalnya adalah muqabilu daf'i mablaghin huwa kadza, dengan nambah uang yang besarnya sekian. Nah, jadi kalau di bentuk kedua ini, seseorang yang menyewa barang bisa memiliki barang tersebut di cicilan terakhir atau disewa bulan terakhir dengan nambah uang sekian. Nah, jadi bedanya dengan yang pertama tadi, kalau pertama tadi kan barang otomatis menjadi milik penyewa saat penyewa membayar uang sewa di bulan terakhir. Nah, kalau di surah kedua ini, barang menjadi milik penyewa kalau penyewa nambah uang sekian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian habis itu surahnya sudah saya jelaskan tadi seperti apa. Surahnya ya hampir sama seperti yang pertama. Motor Scoopy harga 24 juta, disewakan per bulannya misalkan 800.000 per bulannya. Selama 2 tahun per bulannya 800.000. Di cicilan terakhir atau disewa terakhir 800.000, kalau mau memiliki motor Scoopy ini maka harus nambah sekian juta. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang di awal tadi kan, yang surah pertama tadi nggak butuh nambah. Tapi kalau yang di surah Tsaniyah ini butuh nambah sekian untuk supaya barang yang disewa menjadi milik penyewa. Itu surah Tsaniyah. Berikutnya adalah surah Tsalitsah. As-surah ats-tsalitsah atau bentuk ketiga. Ayyusahu al-aqdu ala annahu aqdun ijarah. Oke. Akadnya adalah akad ijarah atau akad sewa menyewa. Akadnya sewa menyewa ini, bentuk ketiga ini. Yumkinu al-mustajir minal intifa bil ain al-mu'jarah. Orang yang menyewa bisa memanfaatkan barang yang disewakan tersebut fi muqabili ujrah muhaddadah, dengan harga yang disepakati. Ala annal mu'ajjir ya'idu al mustajir wa'dan mulziman. Nah, bedanya ini. Ini mu'ajjir, ajjara yu'ajjiru fahuwa mu'ajjirun, orang yang menyewakan ini berjanji, menjanjikan kepada ya'idu al mustajar, menjanjikan kepada orang yang menyewa barang sebuah janji. Nah, gitu kan? Idza wafa al mustajir bisidadil aqsatil ijariyah fi muddah muhaddadah, jika orang yang menyewa tersebut membayar cicilan-cicilan sewanya di waktu yang ditentukan, bibai'il ain al mu'jarah fi nihayatil aqdi al mustajir bi mablagh muayyanan. Orang ini akan menjanjikan akan menjual barang yang disewakan tersebut kepada penyewa dengan harga yang ditentukan. Nah, kalau bentuk ketiga ini adalah disewakan dalam waktu sekian tahun, sewa per bulannya sekian. Nah,
Nanti orang yang menyewakan itu berjanji kepada si penyewa, kalau kamu bisa membayar sewa ini per bulan lancar sampai di akhir sewa, saya berjanji akan menjual barang ini ke kamu dengan harga sekian. Nah, seperti itu. Jadi apa bedanya dengan bentuk kedua tadi? Kalau bentuk kedua tadi nggak menjanjikan menjual, tapi otomatis nanti akan bisa kamu miliki dengan tambahan sekian. Tapi kalau bentuk ketiga atau surah ketiga ini, penyewa, orang yang menyewakan barang berjanji kepada orang yang menyewa bahwasanya kalau lancar bayar cicilan sewa selama sekian tahun atau sekian bulan, maka barang ini akan aku jual, janji akan aku jual ke kamu dengan harga sekian. Ini adalah bentuk ketiga dari ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian berikutnya adalah bentuk yang keempat. As-surah ar-rabi'ah atau bentuk keempat. An yusahu al-aqdu ala annahu aqdul ijarati yumkinu al-mustajir minal intifa' bi'ainil mu'jarah. Jadi akadnya adalah akad ijarah ya. Tetap akadnya pada awalnya adalah akad sewa menyewa. Nah, yusahul aqdu itu di akadnya adalah akad sewa menyewa. Yumkinu al-mustajir minal intifa' bi'ainil mu'jarah. Orang yang menyewa bisa memanfaatkan barang yang disewakan. Fi muqabili ujrah muhaddadah, dengan harga yang ditentukan. Fi muddah muhaddadah, dalam waktu yang juga ditentukan. Ala annal mu'ajjir ya'idu wa'dan mulziman bihibatil ainil mustajar. Nah, ini bedanya. Hibah, kata kuncinya hibah. Orang yang menyewakan barang akan berjanji kepada orang yang menyewa, orang yang menyewakan barang berjanji kepada orang yang menyewa barang akan ngasih hibah atau memberikan barang tersebut idza fi sidadi al-aqsal al-ijariyah fil muddah muhaddadah fi nihayatil aqdi. Kalau dia lancar bayar uang sewa selama masa yang ditentukan fil muddah muhaddadah. Jadi bentuk keempat ini adalah akad sewa pertamanya, ya akad sewa. Kemudian orang yang menyewakan barang berjanji kepada orang yang menyewa, kalau kamu lancar nyewa barangku ini selama 2 tahun tanpa terputus, maka di tahun kedua, di bulan terakhir, maka barang tersebut akan aku berikan kepada kamu. Nah, ini. Jadi kalau bedanya dengan yang ketiga tadi, sama-sama janjinya, hanya saja yang ketiga tadi adalah janji kalau mau dijual. Tapi kalau yang keempat ini adalah janji kalau mau diberikan, hibah, dikasih hibah, dikasihkan. Kalau lancar nyewanya. Ini adalah bentuk keempat. Berikutnya adalah bentuk terakhir, yaitu bentuk kelima. As-surah al-khamisah, bentuk kelima dari ijarah muntahiyah bitamlik. Ayyusahu al-aqdu ala annahu aqdun ijarah. Oke, akadnya adalah akad sewa menyewa. Yumkinu al-mustajir minal intifa' bil ain al-mu'jarah. Sama juga, orang yang menyewa bisa memanfaatkan barang yang disewakan fi muqabilin ujratin muhaddadatin, dengan harga yang disepakati, fi muddatin muhaddadatin lil ijarah, dengan masa yang juga ditentukan, ma'awa'din mulzimin minal mu'jir fi an yaj'ala lil mustajir fi nihayati muddatil ijarah al-haq fi thalathati umur. Nah, orang yang menyewakan barang berjanji kepada orang yang menyewa barang, orang yang menyewakan barang atau pemilik barang berjanji kepada orang yang menyewa akan ngasih 3 opsi kalau kalau akad sewanya berakhir. Ngasih 3 opsi. Opsi pertama adalah tamlikus sil'ah muqabilith thaman. Barang tersebut bisa dimiliki dengan harga yang disepakati. Yang kedua adalah madda aqdul ijarah li fatrah ukhra, diperpanjang masa sewanya. Atau yang ketiga adalah i'adatul a'yan al-mu'jarah ilal mu'assasah al-malikiyah, mengembalikan barang yang disewakan tadi kepada muassasah maliyah, yayasan keuangan atau instansi keuangan yang menyewakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk yang kelima ini,
Kalau misalkan selesai menyewa barang, maka orang yang menyewakan barang memberi opsi kepada pihak penyewa salah satu dari 3 hal ini. Nah, ini adalah beberapa opsi terkait dengan bukan beberapa opsi, beberapa bentuk yang terkait dengan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Jadi dalam ijarah muntahiyah bitamlik itu sendiri bukan hanya ada satu bentuk, tapi ada 5 bentuk. Coba kita review bareng-bareng pertama kali. Kita review sebentar. Yang pertama adalah review bentar. Bentuk pertama, ini surah pertama, bentuk pertama adalah orang nyewa barang, kemudian di akhir sewa barang tersebut otomatis menjadi milik penyewa. Nah, ini adalah yang bentuk pertama. Kemudian adalah bentuk kedua, orang menyewa barang dan barang tersebut menjadi milik penyewa dengan tambahan harga tertentu. Ini adalah bentuk kedua. Kemudian bentuk ketiga adalah ini orang menyewa barang, kemudian orang yang menyewakan barang berjanji kepada pihak penyewa di akhir masa habisnya penyewaan akan menjual barang tersebut. Jadi sewa barang, orang yang menyewakan barang berjanji kepada pihak penyewa barang, kalau nanti di akhir sewa barang ini akan aku jual kepada kamu. Nah, dengan berjanji akan menjual. Sementara kalau keempat adalah sama seperti pihak ketiga, tetapi bukan berjanji menjual, tapi berjanji akan menghibahkan atau memberikan secara cuma-cuma di akhir sewa. Sementara kalau untuk surah kelima adalah bentuk kelima adalah orang yang menyewakan barang memberikan opsi kepada pihak penyewa salah satu dari 3 hal. Pertama, mau dimiliki kah dengan tambahan harga? Kedua, diperpanjangkah masa sewanya? Atau ketiga, barang tersebut dikembalikan kepada yayasan lembaga keuangan. Oke. Sampai sini dulu, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.